Kurma Kuliah Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi kama 'allamana an ahmad. Wa usalli wa usallimu ala sayyidi khalqika sayyidina Muhammad. Wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu faktor yang menentukan suksesnya seseorang dalam melaksanakan sesuatu dalam sebuah proses adalah dengan adanya sebuah tujuan. Maka orang-orang yang gagal adalah mereka yang sebelumnya tidak memiliki tujuan. Begitu juga dengan orang-orang yang sukses, yang kemudian mereka bangga dengan proses yang mereka lakukan. Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya memiliki tujuan. Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya memiliki target. Begitu juga selayaknya kita dalam beribadah. Kita hendaknya memiliki tujuan dari setiap ibadah yang kita laksanakan. Karena kalau kita tidak memiliki tujuan dari setiap ibadah yang kita lakukan, maka sama saja bagi kita melaksanakan sebuah rutinitas biasa. Maka hendaknya di dalam bulan suci Ramadan ini kita memiliki target, kita memiliki tujuan. Imam Sya'rawi rahimahullah ta'ala mengatakan, jika seseorang bertanya kepadamu, kenapa kamu berpuasa, kenapa kamu sholat, maka janganlah kamu mengatakan, saya sholat karena sholat itu adalah olahraga untuk badan. Karena sholat adalah menggerakkan seluruh anggota tubuh. Karena kalau dijawab demikian, di sana terdapat olahraga yang juga menggerakkan seluruh tubuh dan juga merupakan olahraga untuk kesehatan badan. Maka ketika kamu ditanya kenapa kamu berpuasa, maka janganlah kamu mengatakan bahwa puasa itu sehat. Puasa itu memberikan kita rasa sakit yang dialami oleh fakir miskin. Karena jikalau kita mengatakan demikian, di sana terdapat orang yang sudah memiliki kesehatan. Maka apakah mereka tidak dituntut untuk berpuasa? Di sana terdapat orang-orang fakir miskin. Kemudian lantas apakah mereka juga tidak diwajibkan berpuasa? Maka janganlah kita mengatakan bahwa kita berpuasa itu karena sebab sehat. Karena puasa itu memberikan kita rasa sakit yang dialami oleh fakir miskin. Kita ketika ditanya kenapa kita sholat, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita sholat. Kenapa kita berpuasa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan sum, memerintahkan kita untuk berpuasa. Oleh karenanya, ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah ibadah, maka setelah itu kita akan mendapatkan yang namanya halawatul ibadah, manisnya dari sebuah ibadah, yaitu ilat dari sebuah ibadah. Lantas apakah ilat tersebut atau manisnya beribadah tersebut maksud dari kita beribadah?
Tidak. Karena jikalau kita menjadikan ilat kenapa kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tujuan ibadah kita bukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mendahulukan perintah daripada ilat. Sebagaimana yang terdapat, yang sering kita dengar dalam ayat puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan perintah puasa daripada ilat daripada puasa. Yakninya di akhir ayat la'allakum tattaqun, yakninya agar engkau bertakwa. Oleh karenanya takwa itu datang setelah kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi sebab kenapa kita berpuasa. Maka tujuan awal sebenarnya kenapa kita berpuasa yaitu karena Allah Subhanahu wa taala berkata kepada kita agar kita berpuasa. Allah Subhanahu wa taala memilih cara kita mendekatkan diri kepadanya yaitu dengan cara berpuasa. Barulah setelah itu kita mendapati ilat, mendapati sebab kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa. La'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. La'alla menurut para ahli bahasa, jika disandarkan kepada manusia, maka kalimat la'alla ini bermakna litaraji, yaitu sebuah harapan, sebuah keinginan yang besar. Tetapi ketika la'alla ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan kepada hamba yang sedang melaksanakan ibadah, maka kalimat ibadah ini memiliki makna yaitu litahqiq, agar hamba tersebut mendapatkan apa yang diinginkannya. Maka beruntunglah bagi kita dalam bulan Ramadan ini kita memiliki tujuan, yaitu ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap harus kita tanamkan dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar mewujudkan, benar-benar menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa menurut bahasa itu berarti al-khauf atau khasyah, yakninya rasa takut. Tetapi ketika takwa ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makna daripada takwa ini yaitu al-imtisalu li awamirillah, yaitu menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika melaksanakan ibadah dalam bulan suci Ramadan, setelah dia melaksanakan puasa, maka dia dengan mudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan mudah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini yang diharapkan oleh kita bersama. Karena puasa ini mengajarkan kita, mendidik kita, melatih kita agar mudah melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lantas apa yang didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa ini? Disebutkan dalam surat Talaq ayat 2 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah buatkan baginya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kemudian barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melimpahkan rezeki baginya dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Yang mana di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan akan menjadikan baginya jalan keluar. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala yaj'al lahu min amrihi yusra. Bagaimana? Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan segala urusannya itu menjadi mudah. Maka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan jalannya itu menjadi mudah. Kemudian yang terpenting adalah di ayat yang selanjutnya ini, wa yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosanya. Kemudian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sangat besar. Apa pahala tersebut? Apa pahala yang besar tersebut? Tentunya kita berharap yaitunya surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Imran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka hendaknya kita di dalam bulan suci Ramadan ini mendorong diri kita untuk selalu beribadah dan memiliki target. Dan jangan lupa target yang utama kita yaitu ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa. Aku li qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Cici dan puan-puan, mari berinfak di Takaful KSMR. Jangan lupa ya.